Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Risti Astuti dengan NPM 2123 Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Ratu Samban. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu penyakit tanaman, yaitu tentang etiologi penyakit atau penyebab dari penyakit. Langsung ke penjelasan yang pertama, ada etiologi penyakit. Definisi tumbuhan sakit. Tumbuhan bisa dikatakan sakit apabila mengalami suatu perubahan dalam proses fisiologis tubuhnya yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab penyakit sehingga jelas ditunjukkan adanya gejala. Faktor penyakit ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor biotik, yaitu dipengaruhi oleh adanya fungi, bakteri, virus, mikoplasma, nematoda, dan tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua ada faktor abiotik seperti cuaca, suhu, mineral, senyawa toksik, dan penyebab lainnya. Penyebab penyakit biotik ini menimbulkan penyakit infeksius atau dikenal sebagai penyakit fisiologis. Terjadinya penyakit sangat ditentukan oleh interaksi tiga faktor yang dikenal sebagai segitiga penyakit. Berikut ini merupakan gambar dari segitiga penyakit. Di dalam segitiga ini jumlah penyakitnya. Ada inang, ada patogen, dan ada lingkungan. Yang dimaksud dengan inang ini yaitu tumbuhan di mana patogen memperoleh makanan atau kebutuhan hidupnya. Berarti penyebab penyakit ini mencari inang untuk diambil makanannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada patogen. Ini sudah sangat jelas ya, patogen ini merupakan penyebab penyakit. Jadi organisme penyebab penyakit ini. Yang ketiga ada lingkungan, terutama yang bersifat abiotik seperti suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan intensitas sinar matahari. Penjelasan. Luas segitiga mencerminkan intensitas serangan penyakit yang biasanya ditunjukkan oleh gejala. Maksudnya di sini, jika masing-masing sisi segitiga semakin panjang, yaitu misalnya virulensi patogen yang makin tinggi, maka kepekaan inang terhadap serangan patogen meningkat, dan lingkungan makin mendukung meningkatnya serangan patogen atau makin memperlemah ketahanan inang. Prinsip pengendaliannya bagaimana? Yaitu dengan cara menekan sisi-sisi segitiga agar semakin kecil, meningkatkan ketahanan inang misalnya dengan menggunakan varietas, atau yang saat ini lebih dikenal yaitu parasitoid atau pengendali tanaman, atau memanipulasi lingkungan misalnya dengan pemangkasan yang bertujuan menurunkan kelembaban udara akan menekan kemampuan patogen dalam melakukan serangan terhadap patogen. Patogenesis. Patogenesis ini merupakan organisme yang menyebabkan penyakit. Penyakit ini disebut juga sebagai patogenitas sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi isi sel tumbuhan. Yang kedua, membunuh atau mengganggu metabolisme sel tumbuhan melalui toksin, enzim, atau zat tumbuh. Yang ketiga, melemahkan tumbuhan dengan menghisap isi sel untuk digunakan sendiri. Yang keempat, memblokir jaringan pembuluh. Jadi patogenesis ini sangat berbahaya untuk tumbuhan dan bisa sangat mematikan. Nah, ada yang namanya daur penyakit atau disease cycle. Disease cycle adalah daur terjadinya penyakit yang melibatkan perubahan pada tumbuhan dan gejala tumbuhan serta perubahan kehidupan patogen
pada lama periode dalam satu musim atau tanam dan dari satu musim tanam berikutnya. Daur penyakit merupakan proses dalam patogenesis yang meliputi satu, inokulasi yaitu proses kontaknya inokulum dengan tumbuhan inang. Yang kedua, penetrasi yaitu masuknya patogen ke dalam jaringan tanam inang. Di sini yaitu contohnya, misalnya melalui kutikula, sel epidermis atau ruang interselular. Yang ketiga, ada penetrasi atau proses masuknya patogen dan atau bagian tubuh patogen ke dalam tubuh tanaman bisa melalui lubang alami atau melalui luka seperti yang bisa dilakukan oleh bakteri. Yang keempat ada infeksi yaitu proses patogen mengadakan kontak dengan sel-sel jaringan tumbuhan yang peka dan mengambil makanan dari padanya sehingga timbul penyakit. Yang kelima ada invasi atau fase penyerangan. Yang keenam ada pertumbuhan dan reproduksi. Yang ketujuh ada diseminasi atau pemecaran atau penyebaran inokulum, yaitu pemindahan inokulum patogen dari suatu sumber atau di bagian inang yang terserang patogen ke inang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat diterima dan dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.